Summa sholatu wassalamu alaihi ala nabi afshahil khalaiqi amma ba'd. Yang terhormat kepada seluruh pembimbing dari Universitas Islam Al-Ma'atah, yang terhormat kepada seluruh dewan juri pada perlombaan musabaqah Qiraatul Kutub dengan menggunakan kitab tafsir Jalalain, yang tak lupa kepada seluruh peserta dari musabaqah Qiraatul Kutub tafsir Jalalain yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan perlombaan kitab kuning ini secara virtual dalam kondisi dan keadaan yang sehat dan mumpuni. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari ini sampai pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, duduknya saya di sini, saya sebagai perwakilan dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal dengan atas nama Muhammad bin Matoibi, saya di sini akan menjelaskan makro dari tafsir Jalalain dengan pengaplikasiannya dalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut juga dengan iptek. Nah, setelah ini saya akan membacakan makro yang menunjukkan tentang iptek, yaitu terdapat pada surat Yunus ayat 101 dan nanti akan disusun sebagai terjemahan dan penjelasan secara singkat atau kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallimu wal alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fana bima 'allamtana wa dzakirna wa sunna ilman yaqauna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira likufari Makkah kedue pira-pira wong kafir negara Mekah. Rupane maca unduru madza fis samawati wal ardh. Maknane unduru ningali sapa sira kabeh madza ing suwi-wiji. Ai alladzi tegese perkara fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardhi lan bumi. Minal ayati bayane saking pira-pira ayat ada lagi kang nuduhake apa ayat nuduhake ala wahdaniyyatillahi ing atase sifat suwijine Allah Subhanahu wa taala. Wa matuni lan ora nyukupi apa al ayatu pira-pira dalil wan nuduru lan pira-pira utusan kang medeni utawi lafaz an-nuduru iku jamu nadirin jama'i lafaz nadirin. Ai musuli tegese medeni ing pira-pira utusan an kaumin ora nyukupi ora maedahi an kaumin saking kaum la yu'minuna kang ora padha iman sapa kaum ora padha iman fi ilmillahi ing dalam sifat mudanine Allah Subhanahu wa taala. Aima tegese perkara tanfa'u kang aima tanfa'u tegese ora manfaati apa al ayatu wan nudru hum ing kaum la yu'minun. Di sini saya akan menerjemahkan sambil menjelaskan atau menyimpulkan dari makro surat Yunus ayat 101. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratkan seorang kafir Mekah itu orang yang mana menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara aplikasi. Katakanlah, wahai orang-orang kafir dari negara Mekah, lihatlah apa-apa atau sesuatu atau barang yang terletak di langit dan di bumi. Lihatlah sesuatu dari apa? Itu dari ayat-ayat atau ayat Al-Quran baik nakli maupun akli yang menunjukkan sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini suatu akibat dari kaum yang tidak beriman. Ya. Maka dalil-dalil Al-Quran atau dalil-dalil dari hadis itu tidak memanfaatkan atau tidak berfaedah bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya
tidak beriman kepada sifat pengetahuannya Allah atau sifat apa? Allah itu telah memberikan suatu keilmuan kepada suatu kaum. Maksudnya seorang kaum yang tidak beriman itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Itu terkait dengan terjemahan daripada surat Yunus ayat 101. Jadi begini, secara kesimpulannya atau secara gamblangnya, jadi kalau di era ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi saat ini yang mana dari pihak sekolah itu mengadakan pembelajaran secara daring, itu pasti ada sebagian orang yang mana menyalahgunakan teknologi dan sebagian yang lain itu dapat memanfaatkan teknologi dengan benar. Yang kita ibaratkan yang memanfaatkan teknologi dulu. Nah, di sini lihatlah apa yang berada di langit dan bumi. Jadi sesuatu itu bisa diganti dengan suatu iptek. Nah, ketika iptek itu digunakan dengan salah gunakan atau disalahgunakan oleh para manusia, maka seakan-akan dia itu tidak mengamalkan ayat-ayat yang menunjukkan sifat keesaan Allah, alias yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa penciptaan iptek sebagai media komunikasi dan sebagai media pembelajaran. Nah, ini ada akibatnya bagi orang-orang yang menyalahgunakan iptek, yaitu terdapat pada ini. Jadi ayat-ayat atau peringatan-peringatan atau perintah-perintah dari utusan maupun dari Rasulullah itu tidak akan memberikan kemanfaatan jika iptek itu digunakan secara maksiat atau digunakan secara salah. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi saya mengambil referensi dari kitab Ushul Fiqh atau dalam secara globalnya itu kitab Sunan. Pada halaman 81 pada kaidah yang ke-10, kaidah Asyirah, itu ada kata-kata ikmalul kalami aula min ikmalihi. Jadi ikmalul kalami itu mengutarakan atau mempraktekkan pembicaraan itu lebih utama daripada mengkosongkannya alias mendiamkannya. Ketika sudah mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan, itu namanya ikmalul. Jadi ketika dikaitkan pada surat Yunus ayat 101, maka gini, ikmalul kalami itu bisa diganti dengan poin menggunakan iptek dengan bijak. Kemudian ikmalihi itu menggunakan iptek secara salah. Ya, berarti menggunakan iptek secara bijak, ya secara waspada itu lebih baik daripada menggunakan secara salah. Nah, itu pengkaitannya. Jadi pengamalannya sebenarnya iptek itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau iptek itu sisi positif